sebuah bangun ruang. Maka dari itu, simak video berikut ini. Ini adalah titik. Selanjutnya, apabila kita gabungkan titik tersebut menjadi satu, seperti ini, maka akan terbentuklah garis. Berarti dapat kita simpulkan bahwa garis merupakan gabungan dari titik-titik. Selanjutnya, ini adalah titik dan ini adalah garis. Apabila kita gabungkan, maka ini disebut dengan sinar garis. Sinar garis adalah bagian dari garis yang memiliki titik awal namun sisi lainnya tidak memiliki titik. Dan apabila sisi lainnya kita beri titik, maka terbentuklah namanya ruas garis. Di sini saya akan mencoba membuat bangun ruang kubus dengan cara menambahkan garis ke titik tadi. Ini akan menjadi sudut 90 derajat. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan garis di titik lain, sisi lainnya. Di sini kita akan melakukan hal yang sama, yaitu menyatukan titik-titik sudut tersebut sehingga menjadi bentuk persegi. Ini adalah bagian bawah atau alas kubus. Di sini sama juga, kita akan membuat bagian sisi samping kiri maupun kanan dengan cara menyatukan lagi garis ke 4 titik sudut tersebut agar terbentuklah sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya, saya akan membuat bagian atas dari kubus. Di sini, saya meletakkan titik ke garis yang sudah ditancapkan tadi, agar terbentuknya bagian atas pada bangun ruang kubus. Dan sama seperti tadi, kita dapat menyatukan garis dengan titik yang sudah ada. Maka, bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut dan memiliki 12 rusuk. Dan kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Sisi atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Bola ini kita anggap sebagai titik. Jika titik ditambah dengan titik, maka akan menjadi sebuah garis. Jika sebuah garis diberi titik pada sisi ujungnya dan sisi lainnya tidak memiliki titik, maka disebut sinar garis. Jika sinar garis diberi titik pada sisi yang kosong, maka disebut ruas garis. Setelah itu, kita tambahkan garis di sisi lainnya sehingga membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Lalu, kita tambahkan lagi garis dan titik sehingga menjadi bangun datar persegi.
Selanjutnya, kita buat terlebih dahulu persegi sama sisi. Maka terbentuklah sebuah persegi sama sisi. Setelah persegi sama sisi dibuat, kita gabungkan persegi sama sisi dengan alas persegi panjang tadi. Balok terdiri dari 12 ruas garis yang disebut rusuk. Rusuk-rusuk tersebut terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Setiap rusuk merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut pada balok. Selain itu, balok memiliki 8 sudut yang terletak pada setiap titik pertemuan 3 rusuk. Semua sudut pada balok merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Ini disebut dengan titik. Sedangkan gabungan dari titik-titik disebut dengan garis. Tusuk sate ini kita umpamakan sebuah garis. Lalu bila sebuah garis diletakkan sebuah titik pada satu sisinya dan sisi lainnya tidak memiliki titik, disebut sinar garis. Kemudian, jika sinar garis diberi lagi sebuah titik pada sisi lainnya, disebut ruas garis. Selanjutnya, jika ruas garis diberi lagi sebuah garis, maka menghasilkan sebuah sudut. Nah, pada tampilan video ini, sudut menunjukkan ke angka sudut 60 derajat. Kemudian, jika ditambahkan lagi satu titik pada sisi yang kosong, maka memiliki 2 garis dan 1 sudut. Lalu ditambahkan lagi 1 garis pada sisi tersebut akan menghasilkan bangun datar segitiga. Sehingga bangun datar segitiga memiliki 3 ruas garis, yang dimana setiap ruas garis menghubungkan 2 titik sudut dari segitiga. Sehingga terbentuknya bangun ruang 5 segitiga merupakan beberapa gabungan dari bangun datar segitiga. Jadi, 5 segitiga berasal dari segitiga yang sebagai alas, lalu titik puncak yang dihubungkan ke ketiga sudut segitiga. Hasilnya adalah bangun ruang 3 dimensi dengan 4 bidang sisi, 1 alas dan 3 sisi tegak, 4 titik sudut dan 6 rusuk. Lanjut ruang prisma segitiga. Seperti sebelumnya, jika kita membuatkan plastisin dan plastisin itu kita anggap sebagai titik, lalu titik itu kita satukan memanjang seperti ini, dan ini kita anggap sebagai garis, dan tusuk sate itu sebagai garis. Selanjutnya, jika kita membuat satu titik dan satu garis seperti ini, lalu jika sebuah garis kita tambahkan satu titik di salah satu sisinya seperti ini, maka disebut sinar garis. Dan lalu ketika kita menambahkan satu titik lagi di ujungnya atau di salah satu sisinya seperti ini, maka disebut dengan ruas garis. Selanjutnya, jika kita menambahkan satu garis lagi di salah satu titik pada ruas garis dan menambahkan satu titik lagi di ujung garis tersebut, maka akan membentuk sudut siku-siku 60 derajat dengan 2 ruas garis dan juga 3 titik sudut. Lalu selanjutnya hingga membentuk alas bangun ruang prisma segitiga seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat bangun datar persegi panjang. Caranya masih sama, yaitu dengan cara menyiapkan titik dan garis, lalu menyambung garis tersebut dengan
satu titik di setiap sisinya hingga membentuk ruas garis seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah ruas garis dan langsung saja saya sambung menggunakan satu garis di setiap sisinya hingga membentuk alas persegi panjang yang memiliki 4 ruas garis dan 4 titik sudut seperti ini. Selanjutnya saya sudah menyiapkan persegi panjang dan bangun datar segitiga untuk memudahkan kita dalam membuat bangun ruang prisma segitiga. Dan di sini sudah terdapat ada 2 buah segitiga bangun datar dan 1 buah persegi panjang. Di sini saya akan mengambil 1 buah bangun datar segitiga dan akan kita sambung di salah satu sisi dari persegi panjang seperti ini. Dan tidak lupa juga untuk memasangkan di sisi lainnya hingga nanti akan terbentuknya bangun ruang prisma segitiga seperti ini. Dan yang terakhir, jangan lupa menambahkan 1 buah garis di antara kedua sudut atas pada bangun ruang dan jadilah bangun ruang prisma seperti ini. Jadi, bangun ruang prisma segitiga adalah gabungan dari persegi panjang dan bangun datar segitiga. Dan teman-teman bisa melihatnya secara detail. Di sini sudah terdapat bangun ruang prisma segitiga dengan 9 ruas garis dan juga 6 titik sudut.